Satu, dua, tiga. Hai, aku mau cerita tentang pengalaman bisnis yang pernah terjadi di hidupku tahun 2014. Waktu itu aku masih menjadi mahasiswa baru di salah satu kampus swasta di Makassar, Fakultas MIPA. Aku sebagai perantau yang baru tiba di lingkungan baru, aku rasa aku sama aja kok dengan teman-teman yang lain. Hal utama yang paling aku khawatirkan saat itu ya tempat tinggal. Apalagi aku yang sama sekali nggak punya keluarga, kerabat, atau kenalan dari orang tuaku, sama sekali nggak ada. Tapi aku beruntung sih. Waktu itu aku daftar kuliah sama-sama dengan teman SMA aku, namanya Sukma. Kita satu kampus, satu fakultas, satu jurusan. Jadi untuk mode hemat ala anak-anak kuliah, kita pilih untuk ngekos sama-sama satu kamar. Sebagai mahasiswa baru yang belum punya banyak teman, palingan aktivitasku cuman di 2 tempat aja sih. Kalau bukan ke kampus ya di kos. Kalau bukan di kos ya kampus. Gitu aja pola hidupnya. Diajak kenalan, gak diajak kenalan ya udah diam aja. Sampai ada satu temanku namanya Ika. Waktu itu kita berdua datang sama-sama terlambat ke kampus di mata kuliah fisika. Jadi hobi aku tuh duduk paling belakang, paling pojok dekat pintu. Nah, aku duluan masuk, tiba-tiba ada yang dorong pintu kan. Jadi aku buka, oh, Ika. Dia duduk di samping aku, terus selesai mata kuliah kita cerita-cerita. Sempat sih dia bilang kalau dia mau pindah kosan. Dia tinggal sama oma dan opanya di situ, di rumah itu. Oma sama opanya ini agak ketat juga. Taulah orang tua dulu gimana. Kalau kita bilangnya pergi jam 8, pulang jam 2 siang, yang mereka harus tahu jam 2 siang itu sudah ada di rumah. Sedangkan kita di kampus, kalau dosennya molor, ya kita tungguin juga. Gak mungkin kita langsung kabur gitu aja. Jadi kadang tuh kita pulang jam 4, jam 5, bahkan jam 6 sore. Sedangkan perjalanan Ika ini dari kampus ke rumahnya itu ya bisa 1 jam, belum lagi macet kan, apalagi sore itu waktunya orang-orang pulang kerja. Makanya kadang dia datang sampai di rumah itu sudah selesai maghrib. Nah itu omanya sering marah. Bukan marah sih, lebih tepatnya itu khawatir. Jadi biar omanya nggak khawatir, aku diajak main ke rumahnya, sekalian nginap di situ. Kebetulan Sabtu Minggu kan kita off kampus. Jadi bolehlah, aku ikut. Kita berangkat jam 5 sore, sampai itu jam 7 malam. Pas sampai aku salim sama oma dan opanya, terus kita diajak makan malam. Nah, di sini oma dan opanya ini kan pasti tanya-tanya kan, aku asalnya dari mana, tinggal di mana. Aku cerita semua. Ternyata opanya Ika ini masih satu daerah sama aku. Ya, jadilah nyambung. Mulai cerita tuh yang dulu-dulunya gimana gitu. Terus opanya bilang gini, Rin,
orang tuanya Ika itu titipin dia tinggal di sini. Tapi dia kayaknya mau ngekos. Kita suruh tinggal di sini aja dia nggak mau. Katanya sih jauh. Ya, dia sering pulang malam. Kasihan juga kan perempuan. Jadi dia mau cari kosan yang dekat kampus katanya, biar nggak terlambat. Di kosan kamu masih ada yang kosong nggak? Ya aku bilang ya, udah nggak ada. Semua sudah diisi sama orang gitu. Oh kalau gitu ini ya, nanti kamu tolong bantuin temanin Ika cari kosan. Nah, Ika mulai senang tuh, aku lihat, mulai lega nih anak. Tapi awalnya kan dia takut tuh nggak diizinin kan. Ternyata boleh, mungkin karena aku satu daerah sama opanya, jadi opanya percaya gitu. Habis makan sekitar jam 9 itu kita sudah disuruh tidur. Tapi sebelum itu aku sudah ngobrol sama Ika soal rencana pindahan kos ini. Katanya ada satu teman SMA-nya dia yang ngekos juga di dekat kampus, tapi dia di lorong sebelah, dekat kampus 1. Dekat kampus 3. Kalau aku di dekat kampus 1, agak jauh sedikit lah. Katanya sih di kosan temannya itu masih ada kamar kosong, lantai 2 khusus cewek. Terus ada garasi lah, jadi motornya Ika pasti aman. Aku lihat dari ceritanya ini, Ika kayaknya tertarik nih. Ya udah, aku bilang sama dia, kita istirahat aja dulu ya, nanti besok pagi atau sore lah, biar nggak terlalu panas. Aku temenin kamu untuk kesana, lihat kalau memang cocok dan kamu suka, ya udah kita pindah aja sekalian. Tiba-tiba hujan deras tuh. Tapi di cerita, aku cerita waktu itu hujan, tapi di sini hujan nih. Maaf ya kalau suaraku nggak terlalu jelas, karena emang di luar lagi hujan. Ya pas selesai cerita itu, tiba-tiba hujan deras, angin, petir, guntur. Padam, listrik mati, gelap dong semua. Hawa dingin yang dari luar itu mulai masuk nih lewat jendela. Aku langsung narik selimut, tutupin satu badan. Tiba-tiba, Ika nangis. Ya Allah, nih anak kenapa gitu. Aku nyariin HP ku terus nyalain Blitz. Serius, aku panik. Langsung aku tanyakan sama dia, Ika kenapa? Ada lihat sesuatu? Atau gimana? Sakit perut? Aku pikir dia sakit perut, karena kita kan baru habis makan ya. Terus Ika bilang, aku takut hujan deras, Rin. Aku takut. Ya Allah, astagfirullah. Kirain apa? Tapi serius, aku juga ikut takut tadi. Panik dong dalam pikiranku. Masa hujan aja aku takut? Nih orang ada-ada aja gitu. Udah gelap, dingin, nangis lagi. Siapa yang gak takut coba? Aku udah mulai pikiran aneh-aneh. Apa dia lihat sesuatu ya? Tapi dia gak berani bilang. Aku coba nanya lagi kan, Ika serius kamu gak lihat sesuatu? Dia gak bilang apa-apa. Ya udah, aku bilang sama dia nggak usah takut, itu kan cuma hujan. Ya semoga nggak terjadi apa-apa lah. Aku nggak tahu sih pas aku bilang gitu dia denger atau enggak. Yang pasti dia cuma diam sambil nutupin telinganya gitu. Aku biarin dia tidur sampai pagi. Aku nggak bisa tidur sama sekali. Besok pagi, aku minta Ika ngantarin aku pulang dulu ke kosan untuk istirahat. Soalnya semalam aku nggak bisa tidur kan. Jadi dia yang datang duluan di kosan temannya.
Sekitar jam 4 sore baru aku nyusul. Tapi nggak sendiri, sama temanku, Anti. Kebetulan Anti ini tinggal di rumah tantenya yang berdekatan dengan kosan temannya Ika. Jadi baguslah ada yang nemanin. Awalnya aku pikir kosan yang Ika cerita semalam itu sama dengan kosan pada umumnya. Ternyata aku salah. Ini tuh bukan kosan, rumah orang, besar, terus mewah lagi. Aku sama Anti aja ragu-ragu, ini serius kosan? Kita nggak salah rumah nih. Kok nggak ada tanda-tanda kosan ya? Ini masuknya lewat mana? Aku bisik-bisikan sama Anti. Ternyata Anti juga nggak tahu. Untungnya ada pembantu di rumah itu yang lagi nyiram bunga. Terus aku tanya, di sini ada kosan? Ya, beliau bilang, iya ada, tapi di lantai 2. Kalian gak bisa masuk lewat pintu depan, cuman bisa lewat di garasi mobil itu, belok kiri baru ada tangga. Nah, tangga itu naik tuh ke lantai 2. Oh gitu, ya udah, ngucapin terima kasih terus jalan ke belakang. Belum sampai ke tangga, aku udah mulai merasa suasananya kok agak lain ya, kayak gelap aja gitu. Aku bilang dalam hati, oh ini ada taman, oh banyak pohon lagi. Aku lihat-liatin tuh pohon apa gitu. Wah banyak nih bunga-bunganya, ada bangku kayu juga. Asik kalau santai di sini. Kaget. Si Anti narik tangan aku lagi. Ternyata dia suruh aku yang duluan naik ke tangga. Soalnya dia nggak berani. Pas aku lihat tangganya, aku nanya dong, ini serius? Udah nggak ada tangga yang lain? Aku ragu sih. Soalnya ini kan tangga besi ya. Terus sudah mulai berkarat, kayaknya sudah lama. Sudah ada banyak yang rusak. Seharusnya sih ini udah nggak bisa digunakan. Tapi ya, gitulah, mungkin belum waktunya kali. Aku bilang sama Anti, kamu aja yang duluan ya. Aku dari belakang. Nanti tanganmu aku pegangin. Ya udah, kita naik. Pas sampai di tengah, kok ada yang ganjil ya? Tiba-tiba pundak aku tuh kayak tebal gitu. Setiap aku naik satu tangga, selain aku takut jatuh, kayak ada suara aneh yang aku dengar. Pas naik lagi, udah mau nyampe, kok aku ngerasa gak nyaman gitu. Lihat lagi ke belakang, kok gak ada orang ya? Langsung aku bilang sama Anti, tolong cepat. Nah, pas sampai ke lantai 2, pertama kali yang aku lihat itu kamar sebelah kanan pintunya tertutup. Kedua, aku kaget. Kenapa ruangan sebesar ini dalamnya gelap sekali? Padahal ini masih jam 4 sore loh. Oh enggak. Ternyata di ruangan ini gak ada lampu. Atau mungkin mereka sengaja gak nyalain ya, biar hemat listrik gitu. Ya udah, jalan lagi. Baru saja 3 langkah, udah ada tuh aroma busuk.
dari ruangan sebelah kanan. Pas aku cek, oh, dapur. Pasti bau sampah nih. Kayaknya ada yang lupa buang. Aku coba untuk positive thinking lah, gak mau pikir yang aneh-aneh. Kita lanjut jalan sampai ke ruang tengah. Ada kamar-kamar kecil yang disekat pakai triplet, sekitar 6 kamar. Semua posisinya sebelah kiri. Yang di sebelah kanan itu dibiarkan kosong, hanya ada satu tangga turun ke lantai 1. Desain tangga itu seperti huruf C yang kebalik. Tapi katanya tangga ini nggak bisa digunakan sama anak kos kecuali darurat. Semisal ada keperluan ke ibu atau bapak kos, baru boleh lewat di situ. Pas sampai di depan kamar nomor 2, aku tanya tuh sama salah satu anak kos di situ. Lihat temanku nggak? Siapa? Ika. Oh, ada di dalam. Itu di kamar besar. Dia kasih tahu sambil nunjuk ke arah kamar. Si Ika kayaknya dengar suara aku dari dalam. Jadi dia langsung keluar. Nah, kita dikenalin sama teman-temannya. Ya, habis itu kita keliling-keliling lihat kondisi kosan lah. Si Ika nanya, gimana? Bagus. Bagus. Kalau mau pindah di sini boleh. Nanti aku bantu bilangin sama opa. Habis itu aku mau pamit pulang. Tapi kan nahan, dia bilang di luar sudah mau hujan. Kalau aku balik sekarang, pasti belum sampai di kosan aja aku udah basah kuyup. Aku pikir-pikir lagi. Bentar juga ya. Ya udah, aku tunggu. Kita duduk cerita-cerita. Ada temannya Ika manggil nih. Dia ngajakin nobar film di kamarnya. Ya udah, aku ikut. 6 orang kita desak-desakan tuh di kamar itu. Temannya Ika yang 3 orang ini asik nonton. Aku, Anti, sama Ika malah sibuk selfie. Maklum lah, waktu itu tuh lagi zamannya kamera B612. Jadi aduh, kita makin gila aja tuh fotonya. Habis foto-foto kita biasanya ngecek lagi kan, hasilnya gimana, bagus enggak. Kalau ada yang jelek tuh ya udah diketawain rame-rame. Pokoknya itu kosan kita ceplos-ceplos aja bebas. Mau teriak-teriak pakai toa masjid pun kayaknya nggak ada yang larang deh. Palingan yang dengar cuma pemilik kos doang. Kan mereka tinggal di lantai 1. Ada tangga turun lagi di ruang tengah. Pasti mereka dengar lah. Tapi kayaknya aman-aman saja tuh. Ibu kosnya sih katanya baik. Aku aja yang baru berapa menit datang langsung lupa kalau ada yang aneh di belakang tangga tadi. Kayaknya ini udah cocok nih kalau pindah di sini. Aku udah mulai nyaman tuh. Si Anti mau lagi tuh foto-foto. Ika bilang, iya sabar, mau cari efek yang bagus dulu. Kan kalau nyari efek, otomatis kamera HP-nya nyala kan. Mana lampu kamar remang-remang lagi. Jadi dia berusaha untuk cari yang pas lah. Setiap ada efek yang bagus, ya dia langsung foto. Ya iseng aja. Kadang cuma tangannya, kadang pintu, dinding. Tiba-tiba dia diam. Aku ngelihat dia ngezoom sesuatu. Terus dia ulang lagi foto. Ya aku gak pikirin apa-apa sih. Ngezoom lagi tuh. Terus dia bilang,
Ini aku yang salah lihat atau gimana sih? Coba deh lihat. Kayak bentuk kepala orang. Temannya Ika yang tadi nonton film, dia langsung lompat tuh nyamperin. Mana? Coba lihat. Dikasih lihat tuh fotonya. Halah, cuma efek itu. Si Yanti bilang, sini, coba lihat. Dikasih lihat tuh ke si Yanti. Dia malah bilang, ini sih bayangan. Enggak, itu kepala orang. Coba dia lihat. Ada mata, hidung, mulut. Coba diperhatikan baik-baik. Itu bukan bayangan biasa, itu kepala orang. Ika ngotot sekali sih. Kalau yang dia foto itu bukan bayangan biasa. Soalnya aku lihat juga tadi dia sempat ulang 2 kali, terus dia sempat ngezoom juga di awal. Hasil fotonya aku lihat juga sih, tapi nggak jelas. Jadi aku diam aja. Ya walaupun aku udah ngerasa ada yang aneh. Aku ingat semalam Ika nangis-nangis, dia bilang takut hujan, tapi aku nggak percaya sih. Tiba-tiba dia bilang lihat kepala, ya gimana ya? Udah mulai ngerasa ada yang gak beres. Aku bilang sama Ika, coba kamu foto ulang di tempat yang tadi kamu foto, tapi gak usah pakai efek, pakai kamera biasa aja, biar hasilnya kita bisa bedain. Masalahnya, aku baru sampai loh di sini. Takutnya aku nggak bisa pulang. Nah, Ika foto lagi tuh. Pas lihat hasilnya, diam kan semua. Hening, gak ada suara. Aduh, mulai gak nyaman. Aduh, aku udah mulai deg-degan, udah dingin. Aku rasa kepalaku udah besar banget. Berat. Astaga, betulan. Coba lagi. Tapi di tempat yang lain, di situ. Kita udah bisik-bisik nih. Udah gak berani ribut lagi. Nih si Yanti malah nyuruh untuk foto lagi di tempat yang lain. Jadi kita coba rubah posisi. Kalau yang tadi kita foto dinding samping, sekarang kita mau foto dinding yang ada di depan kita. Tapi kali ini bukan cuma Ika yang pegang kamera, aku juga ikut. Aduh, tuh kan deg-degan lagi. 1, 2, 3. Kita semua teriak, terus lari ke lantai 1. Belum sampai ke lantai 1, Ika pingsan. Aku udah gak tahu lagi mau ngapain, badan aku gemetar, aku lemas, aku bingung, jadi aku cuma bisa nangis sejadi-jadinya. Aku udah gak tahu yang lain saat itu, yang lain di mana. Mereka lari kemana, aku udah gak tahu, aku udah gak lihat. Ya Allah, ini pertama kalinya dalam hidup aku lihat nyata-nyata di depan mata kuntilanak. Ternyata yang kita foto itu kuntilanak.
dia bukan cuma muncul di kamera, tapi nyata-nyata di depan mata kita. Astagfirullah. Aku masih ingat jelas, ini aku cerita tapi badan aku semuanya dingin. Aku gemetar serius. Aku masih ingat jelas dia pakai baju putih, rambutnya panjang banget, tinggi, besar, kepalanya tuh kebentuk ke plafon gitu. Terus dia nunjuk, dia lihat ke arah kita. Astagfirullahaladzim. Ya, karena kita teriak-teriak, anak-anak yang dari kamar lain pun ikut keluar. Ibu sama Pak Kos kan kaget ya, jadi mereka naik ke atas ngecek. Ibu Kos nanya nih, kenapa teriak-teriak? Teman-teman yang lain bilang kalau kita tadi sempat foto-foto, terus ada penampakan kuntilanak di kamar itu. Pak Kos langsung panik kan, panggil keponakannya yang cowok nemanin periksa di kamar. Ini nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa di dalam. Tadi lihatnya di mana? Enggak Pak, beneran. Tadi kita foto-foto dia ada di dalam situ. Nih temannya Ika jelasin udah sambil nangis. Kirain aku aja yang nangis. Ada teman. Dasar ya, cewek. Keponakannya Pak Kos ini tambah penasaran. Jadi dia coba foto lagi kamar itu. Hasilnya nggak ada. Terus dia coba lagi ngerekam. Di videoin lagi. Pas dikasih lihat ke Pak Kos langsung nyebut tuh. Astagfirullahaladzim. Kita tambah takut. Ya Allah, ini beneran ada nih. Langsung sama Pak Kos dibacain ayat kursi, An-Nas. Ya, pokoknya ayat-ayat ruqyah lah. Sambil baca-baca ayat tuh, kita dikasih kode, suruh ngikut Ibu Kos masuk ke kamar yang besar. Menurutku ini satu-satunya kamar yang aman sih. Jadi kita semua ngikut masuk di situ. Ya kita diamankan dulu sama Ibu Kos. Ika sudah sadar sih, tapi masih lemas. Jadi kita biarin dia istirahat dulu. Nah aku sama anak-anak yang lain duduk di sampingnya Ika di atas kasur. Habis itu Ibu Kos nanya, kronologisnya gimana? Kenapa selama ini gak ada yang cerita? Kan kalau bilang dari awal, mereka bisa bersihin dulu sebelum anak-anak yang lain masuk. Ya udah, anak-anak yang ngekos lama di situ, mereka mulai cerita. Ada yang bilang dia pernah lihat bayangan lewat lah. Ada yang tiba-tiba merinding kalau ke dapur.